dalam proses akreditasi ini bagaimana sebenarnya proses bisnis yang dilakukan ataupun bagaimana cara kita melakukan akreditasi SM itu. Mari kita lihat bagian berikut ini. Kita mulai proses bisnis ini dari satu kondisi bahwa misalkan ini ada database atau basis data terkait dengan sekolah madrasah yang terakreditasi. Nah, proses selanjutnya kita akan melakukan input tahunan data atau indikator kinerja SM yang tadi disebutkan, yaitu berasal dari data sekunder, apakah itu dari Dapodik, dari EMIS, dari asesmen kecukupan minimal, ataupun dari asesmen nasional. Nah, selanjutnya setelah ada inputan ini, kemudian kita akan lihat statusnya seperti apa. Kalau statusnya adalah status quo ataupun kinerja sekolah itu relatif konstan atau tetap, maka keputusan yang akan kita ambil bahwa sertifikat akreditasi dari sekolah madrasah tersebut akan kita lakukan perpanjangan secara otomatis. Kemudian apabila terdapat kinerja penurunan bagaimana? Kalau terjadi penurunan, maka ini akan kita jadikan sebagai sasaran akreditasi. Jadi dengan demikian, kalau ada indikasi kinerja sekolah menurun, maka dapat dipastikan sekolah tersebut akan menjadi sasaran akreditasi. Nah, awal mula proses akreditasi atau reakreditasi ini juga bisa bermula berdasarkan laporan yang terverifikasi yang berasal dari masyarakat tentang penurunan kinerja yang dialami oleh sekolah madrasah. Jadi kalau ada masyarakat yang komplain bahwa sekolah ini misalnya akreditasinya A tetapi tidak meyakinkan atau tidak cukup bukti kualitasnya sampai A, kemudian dilaporkan kepada Ban SM, maka kalau terverifikasi ini pun akan dijadikan sebagai sasaran dari akreditasi ini. Kemudian dari basis data sekolah madrasah terakreditasi tadi juga bisa jadi sekolah itu misalnya ada yang melakukan permohonan untuk dilakukan akreditasi. Biasanya permohonan ini muncul adalah dari sekolah yang merasakan tidak kesesuaian lagi antara status akreditasi yang dimilikinya dengan kinerja yang ditunjukkan oleh sekolah madrasah tadi. Dan umumnya yang mengajukan ini adalah yang merasa kondisinya lebih baik. Apakah sekolah yang merasa kondisinya lebih jelek akan mengajukan? Biasanya jarang ini berlaku. Nah, nanti akan kita lihat apakah status atau kondisi sekolah yang mengajukan tadi konsisten tidak dengan indikator tahunannya. Kalau iya, maka kita akan jadikan sasaran akreditasi. Jadi kalau sekolah merasa kinerjanya meningkat, kemudian kita lihat juga indikator yang ditunjukkan di sistem monitoring itu meningkat, maka kita akan masukkan sebagai sekolah yang akan dijadikan sebagai sasaran akreditasi. Namun apabila tidak terbukti atau tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa sekolah itu memang terjadi perubahan indikator kinerjanya ataupun kinerjanya tetap sama saja, maka selanjutnya ini akan kita lakukan dengan melakukan proses dari dashboard monitoring system tadi, atau dengan kata lain bahwa ini akan kita perpanjang sertifikatnya secara otomatis. Nah, sumber untuk proses akreditasi ini juga bisa dari basis data sekolah madrasah baru atau yang juga belum terakreditasi. Dari beberapa kondisi yang menyebabkan sekolah itu menjadi sasaran akreditasi, pada urian berikutnya akan saya jelaskan bagaimana pemberian prioritas untuk akreditasi SM ini dilaksanakan. Nah, dari sasaran akreditasi ini selanjutnya akan kita proses melalui akreditasi SM itu dilaksanakan di lapangan. Setelah itu kemudian apakah sekolah madrasah tersebut lulus akreditasi atau tidak? Kalau iya, maka akan kita terbitkan sertifikat akreditasinya. Selanjutnya, kalau sekolah madrasah tersebut tidak lulus akreditasi, maka akan dilakukan pencabutan sertifikat akreditasi atau menjadi statusnya tidak terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi atau pencabutannya, nanti akan ada rekomendasi untuk perbaikan kepada pemerintah daerah atau SPMI yang merupakan penjaminan mutu internal mereka.
Jadi kalau nanti sekolahnya dianggap lulus akreditasi dan diterbitkan sertifikat akreditasinya, nanti akan masuk ke dalam basis data sekolah madrasah terakreditasi. Selanjutnya, mari kita lihat pos atau prosedur operasi standar dari rangkaian atau tahapan pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN SM. Pada tahap pertama, kita akan melakukan sosialisasi IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, yang saat ini yang digunakan adalah IASP 2020, dan juga tentang pelaksanaan akreditasi itu sendiri. Kita akan sosialisasikan kepada sekolah dan madrasah. Kita akan berharap bahwa dengan sosialisasi ini, sekolah madrasah mendapatkan informasi mengenai sasaran akreditasi, khususnya untuk tahun 2023 di Jawa Barat saat ini, atau untuk sosialisasi kali ini, dan juga nanti sekolah madrasah mengetahui bagaimana proses, mekanisme, dan waktu pelaksanaannya. Setelah itu, juga sekolah paham mengenai dokumen yang diperlukan untuk acuan dalam proses akreditasi ini. Ini ada beberapa, ada paduan Sispena SM, kemudian juga ada keputusan atau SK dari Kemendikbud tentang IASP 2020 yang bernomor 1005/P/2020 ini. Juga nanti ada untuk pedoman akreditasi sekolah madrasah tahun 2023. Kemudian ada juga dokumen terkait dengan pos yang sedang kita bahas ini. Semua dokumen ini dapat diunduh oleh sekolah madrasah di link berikut ini. Ya, jadi di https://bansm.kemendikbud.go.id.unduh. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, pihak sekolah madrasah untuk mengunduh dokumen-dokumen ini sehingga nanti akan lebih memahami tentang proses akreditasi yang akan dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Setelah sosialisasi pada tahapan pertama pos akreditasi ini, selanjutnya pada tahapan kedua adalah asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian sekolah madrasah atas kecukupannya dalam memenuhi syarat untuk mengikuti proses akreditasi, dan ini dilakukan oleh BAN SM tanpa melibatkan sekolah madrasah. Dari hasil asesmen kecukupan ini nanti akan ditentukan apakah sekolah akan diotomasi ataupun divisitasi. Untuk asesmen kecukupan otomasi ini, BAN SM nanti akan memeriksa pengajuan akreditasi ulang atau reakreditasi yang diajukan oleh sekolah, kemudian juga akan diperiksa kelengkapan data isian akreditasi atau diaknya, dan juga akan dilihat bagaimana kelengkapan dokumen-dokumen yang diunggah oleh sekolah madrasah. Untuk sekolah yang akan kita akreditasi, maka nanti asesmen kecukupannya akan kita lihat indikator pemenuhan mutlaknya seperti apa. Kemudian kelengkapan indikator pemenuhan relatifnya atau IPR-nya seperti apa. Kemudian kelengkapan data isian akreditasi atau diaknya, apakah sudah mengisi, apakah sudah submit atau belum. Dan juga kelengkapan data atau dokumen yang diunggah untuk pendukung pengisian diak yang sudah dilakukan oleh sekolah. Nah, ini jadi ada dua nanti asesmen kecukupannya. Yang satu untuk otomasi, yaitu dilakukan perpanjangan secara otomatis, dan juga untuk proses yang dilaksanakan dengan akreditasi atau dilakukan visitasi ke lapangan. Nah, untuk asesmen kecukupan ini akan bergantung sekali kepada bagaimana sekolah madrasah memastikan bahwa proses pemenuhan data-data yang diperlukan, baik dari mulai pengajuan, pengisian dia, dan pengunggahan dokumen itu mereka lakukan. Dan ini sangat menentukan hasil untuk proses asesmen kecukupan sasaran yang dilakukan ataupun yang dijalankan oleh BAN SM. Karena di sini ada istilah IPM, IPR, mari kita lihat dulu istilah-istilah tersebut. Apa sebenarnya IPM, apa sebenarnya IPR? IPM adalah indeks pemenuhan mutlak, sedangkan IPR adalah indeks pemenuhan relatif. Indeks pemenuhan mutlak itu ada 4 poin. Yang pertama adalah mengenai izin operasional. Yang kedua, apakah sekolah sudah meluluskan ataupun sudah memiliki kelas akhir pada saat ini. Kemudian juga yang ketiga terkait dengan apakah sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional atau tidak. Yang keempat ada terkait dengan mata pelajaran yang diwajibkan oleh kurikulum nasional. Jadi karena ini adalah aspeknya indeks pemenuhan mutlak, mau tidak mau keempat hal ini dari mulai izin operasional,
status sudah meluluskan atau memiliki siswa tingkat akhirnya, kemudian alokasi waktu proses pembelajaran dan mata pembelajaran yang wajib disampaikan sesuai dengan kurikulum nasional itu harus terpenuhi. Satu saja tidak ada, misalnya belum ada izin operasional, maka sekolah tadi tidak bisa kita akreditasi. Nah, sedangkan kalau IPR ini adalah indeks pemenuhan relatif. Ada pertama tentang kualifikasi akademik guru, kemudian yang kedua ada tentang jumlah guru yang memiliki sertifikasi pendidik, kemudian ketiga adalah terkait dengan apakah guru mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau tidak. Keempat adalah tentang kepala tenaga administrasi, apakah memiliki kualifikasi yang diharuskan atau tidak. Kemudian yang kelima, kepala perpustakaan juga apakah ada memiliki kualifikasi sesuai dengan keharusan seorang kepala perpustakaan atau tidak. Keenam adalah tentang jumlah siswa per rombel atau rombongan belajar. Ketujuh adalah pertanyaan terkait dengan instalasi listrik yang dimiliki oleh sekolah madrasah itu memadai atau tidak. Yang kedelapan adalah tentang ruang penunjang yang cukup. Yang sembilan adalah tentang rasio jamban per siswa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena tadi yang IPM itu adalah mutlak harus dipenuhi, jadi salah satunya tidak ada, tidak akan bisa dijadikan sebagai sasaran akreditasi atau tidak mencukupi dijadikan sebagai sasaran sebagai hasil analisis atau asesmen kecukupan yang kita lakukan. Sedangkan untuk IPR ini menentukan 15% dari nilai akreditasi. Jadi nanti asesor akan menilai 85%-nya dari butir-butir yang ada di IASP 2020 ataupun di dalam isian dia dalam Sispena. Setelah dilakukan asesmen kecukupan tadi, maka akan muncul apakah misalnya layak untuk divisitasi atau tidak. Kalau tidak, maka sekolah tadi akan kita beritahu atau akan disampaikan pemberitahuan bahwa sekolah madrasah tersebut tidak cukup atau belum cukup memenuhi syarat untuk dilakukan visitasi. Jadi dengan demikian sekolah madrasah yang belum memenuhi kecukupan itu tidak akan dijadikan sebagai sasaran akreditasi. Sedangkan kalau dia sudah memenuhi, maka selanjutnya akan masuk di tahap ketiga dari pos akreditasi SM, yaitu kita akan melakukan visitasi sekolah madrasah. Apa yang menjadi tugas dari kepala sekolah madrasah dalam visitasi ini? Yang pertama adalah menerima asesor dalam melaksanakan visitasi, kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti fisik untuk penggalian data dari asesor. C. Memberikan kesempatan kepada asesor untuk bertanya kepada warga sekolah madrasah sesuai dengan pilihan asesor. Jadi Bapak Ibu sekalian dari pihak sekolah madrasah tidak boleh memaksakan siapa-siapa yang harus diwawancara ataupun berkomunikasi dengan asesor yang kami kirimkan atau tugaskan. Kemudian sebagai kelengkapan daripada pelaksanaan akreditasi ini, sekolah madrasah nanti harus mengisi berita acara pelaksanaan visitasi dan mendandatangani secara digital melalui Sispena SM. Dan terakhir, ini adalah kewajiban Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah madrasah untuk mengisi kartu kendali proses visitasi dan juga harus ditandatangan secara digital melalui Sispena. Untuk kartu kendali ini, kami tekankan bahwa ini diisi oleh sekolah madrasah pada saat visitasi sudah selesai atau pada saat asesor sudah tidak ada di sekolah. Karena ini yang harus mengisi adalah sekolah. Ini merupakan media bagi sekolah untuk bisa mengevaluasi secara objektif daripada pelaksanaan akreditasi yang dilakukan. Jadi kalau ada asesor yang melakukan pelanggaran ataupun melakukan hal-hal yang sekiranya tidak patut, boleh dimasukkan di sini. Jadi sekali lagi, pengisian kartu kendali tidak boleh disaksikan oleh asesor atau juga ini sangat tidak boleh diisi oleh asesor. Jadi sekali lagi, yang ngisi kartu kendali ini adalah sekolah madrasah. Setelah visitasi ke sekolah madrasah dilakukan, maka selanjutnya BAN SM akan melakukan validasi dan verifikasi dari hasil visitasi yang dilakukan ke sekolah madrasah tadi. Nah, ini adalah proses upaya kita untuk memastikan kualitas ataupun sebagai upaya quality control kita terhadap hasil visitasi yang dilakukan oleh asesor ke sekolah madrasah. Maka dengan demikian dapat kita jaga hasilnya akan lebih objektif ataupun akan lebih akurat atau dapat diandalkan.
Kemudian juga proses ini tidak akan melibatkan sekolah, jadi sekolah sudah selesai hanya pada saat proses visitasi sekolah madrasah tadi dilakukan. Selanjutnya, apabila validasi dan verifikasi dari hasil visitasi selesai dilakukan, maka selanjutnya akan kita lakukan verifikasi hasil validasi yang sudah dilakukan oleh Ban SM dengan melibatkan asesor tadi. Nah, ini verifikasi atas hasil validasi ini kita lakukan bersama-sama dengan Ban SM Pusat. Dalam hal ini adalah anggota Ban SM Pusat pembina dari Ban SM Provinsi Jawa Barat. Nah, ini juga sebagai salah satu upaya kita untuk lebih bisa menjaga kualitas proses akreditasi yang dilakukan. Nah, verifikasi ini dilakukan juga untuk baik sekolah yang dilakukan visitasi maupun sekolah yang diotomasi. Hanya perbedaannya kalau yang divisitasi itu dilakukan di Ban Provinsi, sedangkan yang diotomasi akan dilakukan oleh Ban Pusat. Kemudian sekali lagi untuk proses verifikasi dan validasi ini juga tidak melibatkan pihak sekolah ataupun madrasah. Pada proses ini, jadi kita melakukan verifikasi dan atas hasil validasi dan juga nanti kita akan menyusun rekomendasi dari proses verifikasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, ketika proses atau tahapan kelima di pos akreditasi SM, yaitu verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi ini selesai dilakukan, kita selanjutnya akan melakukan penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Penetapan ini dilakukan melalui pleno Ban SM Pusat. Setelah dilakukan penetapan, nanti akan ada pengumuman hasil akreditasi SM. Nah, dari hasil pengumuman ini akan dilakukan menyeluruh kepada sekolah madrasah dan juga masyarakat umum. Dan biasanya pengumuman ini dilakukan salah satunya adalah melalui website Ban SM. Selain juga melalui surat yang biasanya kita kirimkan ke semua sekolah madrasah yang ada di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat ini melalui KPA kami yang ada di setiap kabupaten kota. Setelah diumumkannya hasil akreditasi SM ini, maka selanjutnya sekolah akan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil akreditasi yang sekiranya misalnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dipandang oleh sekolah. Nah, waktunya adalah 14 hari setelah diumumkannya hasil akreditasi tersebut. Jadi kalau tidak ada sanggahan keberatan setelah 14 hari, maka akan dianggap bahwa hasil yang ditetapkan tadi sudah diterima oleh semua pihak. Yang mengajukan keberatan ini tidak hanya sekolah madrasah, tapi juga masyarakat umum pun bisa mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Nah, untuk sekolah yang nanti mengajukan dan ajuan keberatannya disetujui atau diterima oleh Ban SM, kita akan melakukan visitasi kembali ke sekolah dengan yang disebut istilahnya adalah surveillance. Ya, jadi kita nanti akan memeriksa kembali keberatannya apa, dan mohon untuk keberatan yang diajukan oleh sekolah ini harus spesifik dan bisa didukung oleh data. Kalau misalnya di unsur ataupun di hal terkait dengan prestasi belajar siswa yang tidak memenuhi kepuasan sekolah madrasah, artinya yang dinilai oleh asesor itu tidak seharusnya yang dipandang oleh sekolah dan sekolah memenuhi atau memiliki bukti yang cukup, silakan untuk diajukan keberatan ini. Jadi sekali lagi, pengajuan keberatan mohon dilakukan secara spesifik dan jelas apa yang menjadi aspek keberatan sekolah tadi. Nah, jadi kalau misalnya nanti apakah keberatan hasil akreditasinya dipenuhi, kalau ya nanti kita akan lakukan visitasi ulang. Nah, nanti kita akan kirim kembali asesor yang akan bertugas ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak dipenuhi ataupun tidak memenuhi syarat yang kita anggap sebagai sebuah keberatan, maka selanjutnya ini akan kita terbitkan sertifikat akreditasi dan rekomendasinya. Berarti ini adalah tahap ke-8. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pos akreditasi itu ada 8. Dari mulai tadi di awal adalah tentang sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi. Seterusnya ada asesmen kecukupan sasaran akreditasi sampai dengan yang tahap ke-8 tadi adalah penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi.
Nah, dengan demikian, kalau ini sudah selesai, nanti dianggap bahwa kita atau proses akreditasi yang dilaksanakan di sekolah pun sudah tuntas.